Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas hiburan kubro yang materinya tentang bilangan bulat dan pecahan untuk kelas 9 ya. Lanjut aja di nomor 1, urutan naik yang benar dari deretan bilangan berikut adalah kalau urutan naik artinya kalian harus nurutkan ke yang paling besar gitu ya, dari yang terendah ke yang paling besar maksudnya. Jadi sini kalian perlu cari tahu dulu di antara 4 bilangan ini mana yang paling kecilnya dulu nilainya. Pogi biasanya lebih senang diubah ke dalam bentuk pecahan desimal semuanya. Jadi ini 0,3 udah dalam pecahan desimal ya. 25% berarti pecahan desimalnya adalah 0,25 ya, atau asal usulnya persentase itu 25% itu adalah 25 per 100, atau kalau diubah pecahan desimal kan berarti jadi 0,25 ya. Sip, lanjut lagi yang 2/3. Nah 2/3 ini kita ubah menjadi pecahan desimal, berarti kalian harus membagi paksa 2-nya dibagi sama 3. Jadi gini, 2 dibagi 3 ya, urutannya gini. Karena 2 ini lebih kecil daripada 3, maka harus ditambahkan 0, di sini sehingga dibolehkan menambahkan angka 0 di belakang angka 2. Nah ini ya 20 jadinya. 3 kali berapa yang mendekati 20 kali 6? 6 kali 3 kan 18. Dikurangkan 20 kurang 18 jadi 2. Masih lebih kecil dari 3 ya. Tambahin lagi 0 di belakangnya. 3 kali berapa yang mendekati 20? 6 lagi ya, 18. Kayaknya ini akan terus menerus berlanjut ya, nggak sampai 0, sehingga kita bisa ambil aja bahwa 2/3 itu adalah 0,66 atau 67 ya kalau dibulatkan tuh. Oke, lanjut satu lagi yang 5/4, berarti 5 dibagi 4. 5 nya masih lebih besar dari 4 ya, berarti kita cari bilangannya perkalian 4 yang mendekati 5, yaitu 1 ya. 1 kali 4 kan 4, dikurangkan 5 kurang 4 ini 1. 1 ini lebih kecil dari 4, sehingga kamu harus tambahin koma di atasnya. Kemudian boleh nambahin angka 0 di belakang angka 1, jadi 10. 4 kali berapa yang mendekati 10? Kali 2. 2 kali 4 kan 8 ya. Kurangkan ini jadi 2. 2 nya lebih kecil dari 4, boleh tambahin lagi 0 lagi. 4 kali berapa yang mendekati 20? Jelas 5 ya. 5 kali 4 yaitu 20 lagi. Dapat hasilnya 5 dibagi 4 adalah 1,25. Ini 5/4 sama dengan 1,25, sehingga kita bisa urutkan yang terkecilnya berarti yang 0,25 dulu ya, yang pertama. Yang keduanya berarti ini 0,3 ya, lupa ini nomor ganti ini 2 ya. Kenapa 0,3 lebih kecil lebih besar daripada 0,25? Karena 0,3 itu kalau kita samakan jumlah digitnya ya, jumlah digit belakang koma kan 2 ya. Berarti 0,3 itu sebetulnya kalau misalkan mau mau dicek lebih besar mana, bisa tambahin ya angka 0 di belakang, sehingga seolah kayak angka 30 ya. Nah 30 sama 25 ya lebih besar 230 dong gitu ya. Jadi 0,3 yang keduanya. Yang ketiganya berarti 0,67 tadi ya, atau 2/3 ini ketiga. Dan terakhir yang keempat. Nah kalian tinggal cari urutan yang mana, A, B, C atau D, yang sesuai dengan urutan yang tadi Pak jelasin ya. Sip, lanjut yang nomor 2. Ketidaksamaan yang benar. Jadi maksudnya adalah mana yang sesuai, kayak misalkan 2 lebih kecil dari 3. Nah ini benar ya. Jangan cari yang 3 lebih besar dari 2, salah. Sorry, kebalik. 3 lebih kecil dari 2. Nah ini salah nih ya, ini benar. Nah cari di antara pertidaksamaan ini yang sesuai gitu ya, yang benar si kalimatnya. Oke, kita harus cek dulu satu persatu ya. 1/2 diubah jadi pecahan desimal, itu kan berarti jadi 0,5 ya, atau 1 dibagi 2 gitu ya. Nah, satunya lebih kecil dari 2, sehingga tambahkan dulu 0 di depannya, 0, maksudnya, sehingga dibolehkan angka 0 ditambahin ke 1. Jadi 2 kali berapa yang mendekati 10? Jadi 5 ya. Ini 10 kurangkan ini 0 gitu ya. Jadi ini 0,5. Terus 1/3, 1 dibagi 3 berarti 1 dibagi 3.
3 kali berapa yang mendekati 1? Nggak ada ya, satunya lebih kecil dari 3, jadi ini 0, lagi sehingga dibuatkan tanggal 0 lagi di situ. 3 kali berapa mendekati 10? 3 ya, 3 kali 3 9, 10 lagi, ini 3 lagi, 10 lagi, 10 9 ya, sorry 9, ini 1 dan seterusnya 0,3333 terus, atau 0,3 lah di sini. Mana yang lebih kecil atau lebih besar antara 0,5 sama 0,3? Jelas harusnya 0,5 besar ya, atau setengah ini harusnya kayak gini nih tandanya, sehingga yang opsi A ini salah ya, ini jangan pilih yang ini. Cek lagi yang B, cek lagi C, cek lagi D ya. Pagi kasih keterangan dulu kalau nomor 2 ini ada 2 jawaban yang benar ya, jadi pilih 2 jawaban yang benar di antara A, B, C atau D ya. Lanjut yang nomor 3. Nomor 3, di antara bilangan benar yang berada di antara 0,06 dan 0,07. Pogi akan jelasin langsung si nomor 3, jadi Pogi coba kasih contoh yang mirip sama soal ini nih. Misalnya gini, 0,2 sama 0,3. Nah, di sini ada bilangan di antara 0,2 sama 0,3. Sama kayak gini lah ya, antara 1 dan 3 ada di antara mereka ini suatu bilangan gitu ya. Kalau diurutkan kan antara 1 sama 3 jelas ada angka 2 di tengahnya gitu ya. Nah, cari contoh lain. Misalnya cari bilangan antara 4, bilangan tengah-tengah antara 4 sama 6 misalnya. Jelas angka berapa? Angka 5 ya di sini yang tengah-tengahnya. Coba cari tahu angka di tengah-tengah antara 5 sama 6. Gimana cara nyarinya? Ini kan jelas ya 5,5 dong ya. Bilangan antara 5,6. Sekarang kalian coba cari tahu antara 0,2 sama 0,3 ada suatu bilangan berapa gitu ya di situ. Nah, cara yang bisa kalian coba adalah 0,2 nya ini tambahan angka 0 belakangnya seolah jadi kayak angka 20 dan 30 gitu. Nah, berarti antara tengah-tengahnya ini bisa kalian tulis adalah ya 0,25 dong gitu. Jadi antara bilangan 0,2 dan 0,3 yaitu adalah bilangan 0,25. Silakan kalian gunakan cara yang sama untuk di nomor 3 ini nih, 0,06 dan 0,07. Bilangan di antara mereka ada berapa? Spill hintnya ya, tambahkan 0 di belakang ini biar kelihatan seolah kayak 60 dan 70. Oke, coba cari nomor 3. Lanjut yang nomor 4. Oke, ini ada operasi campuran. Mana yang harus dikerjain duluan? Ingat prinsip ini, kalau misalkan ada operasi campuran, yang pertama kalian harus kerjakan adalah yang ada di dalam kurung. Dalam kurung dulu ya, yang paling tinggi posisinya. Yang kedua itu pangkat dan akar. Jadi mereka setara nih, pangkat dan akar. Yang ketiga kali dan bagi. Yang keempat tambah dan kurang. Oke. Nah, kalau misalnya seandainya ketemu dua-duanya yang setara nih ya, perkalian dan pembagian misalnya, atau penjumlahan dan pengurangan, maka yang didahulukan adalah kerjakan dari kiri. Dari kiri kalau misalnya ada operasi yang setara ya, apakah kali sama bagi, tambah sama kurang, atau yang lainnya gitu ya. Oke, coba yang nomor 4 ini mana yang harus dikerjain duluan? Jelas yang pembagian dulu ya. Ini pembagian dulu kalian kerjain, kemudian nanti hitung juga yang perkaliannya berapa tuh. Jadi ini 24 dikurang ya, negatif 16 dibagi 4 kan berarti negatif 4 ya, ditambah hasil penjumlahan atau perkalian negatif 3 kali 5 jadi negatif 15 ya. Oke, silakan kalian coba kerjain dari kiri ya, karena ini pengurangan dan penjumlahan itu setara tuh ya. Jadi kerjain dulu dari kiri, jadi 24 dikurangi 4 dikurangi 15, jangan dulu dari kiri ya. Oh iya, tadi kenapa di sini negatif? Karena hasil perkalian ini ya positif kayak negatif, dilebur dulu tandanya. Oke ya, itu yang nomor 4.
Lanjut yang nomor 5. Untuk operasi campuran kayak gini Pogi kasih contoh yang lain yang mirip ya, kalian bisa terapkan di nomor 5 nanti. Misal kayak 1/2 misalnya dikalikan misalnya 4 1/3 misalnya, atau jangan 4 lah, kegedean 3 aja lah ya, ditambah 1/2 dibagi 1/2 misalnya. Oke, jelas. Ini yang harus kalian kerjain duluan adalah perkalian dan pembagiannya ya. Perkaliannya berarti hasilnya adalah oh ya, ini ubah dulu aja ke pecahan biasa. Caranya 2 kali 2 ditambahin nanti 1. 2 kali 2 kan 4 ditambah 1 jadi 5. Jadi sini 5/2 kali yang sebelahnya juga sama, 3 kali 3 kan 9, 9 tambah 1 10, jadi 10/3. Jadi bawahnya mah ngikutin si angka yang sebelumnya. Lanjut ditambah, ini ubah dulu jadi pecahan biasa. Jadi ini bawahnya 2 ya, 2 kali 1 kan 2 tambah 1 jadi 3. Oh iya, sama yang pembagian ini, kalau misalkan operasi pembagian itu biasanya dibalik pecahannya ya. Ininya pembagian berubah jadi perkalian, 1/2 jadi 2/1 gitu ya. Udah kayak gini kalian tinggal kaliin atas kali atas, bawah kali bawah untuk perkalian pecahan ya. Jadi kalau perkalian pecahan nggak usah disamain penyebutnya, langsung aja ya, atas atas bawah bawah. Jadi 50/6 ditambah 3 kali 2 jadi 6/2 gitu ya. Nah kalau penjumlahan kayak gini baru nih wajib disamakan dulu si penyebutnya. Biasanya Pogi mah kayak gini, bisa kalian samakan KPK nya, atau misalkan langsung aja kali ininya ya, 6 kali 2 jadi 12, terus ini kali silang 2 kali 50 jadi 100, ditambah 6 kali 6 36, jadi hasilnya 136/12. Bisa kalian sederhanain ya, 136/12 ini berapa. Nah gunakan cara yang sama ini prosesnya untuk nomor 5 nanti. Oke, lanjut yang nomor 6 sekarang. Nomor 6 pecahan yang sesuai untuk yang menyatakan bagian terakhir. Oke, lihat sini. Kalau misalnya ada lingkaran ya, lingkaran kalau misalkan yang diarsirnya kayak gini, segini, nah segini, itu kan menyatakan pecahan 1/4 ya, 1 dari 4 bagian yang sama nih gitu. Kalau misalkan yang diarsirnya begini, itu berarti jadi 1/2 gitu ya, jadi 1 dari 2 bagian yang sama. Nah kalau misalkan sampai segini, ini kan berarti jadi 3/4 kan ya, 3 dari 4 itu 2, 3, 4 ya, yang diarsir 3 berarti 3/4. Oke, terus kalau misalnya untuk yang ini berarti di antara berapa sama berapa. Oke, ingat kalau misalkan tadi tuh bagiannya segini, ini bagiannya segini, nah yang diarsir ini kayak gini, nah segini, ini 1, 2, 3, 3/4 ya yang diarsirnya itu kalau penuh ya. Tapi ini tuh ada yang kosongnya, sehingga bagian per ujungnya itu, bagian paling tingginya itu adalah 3/4 nya ini, dan bagian yang terendahnya itu si 1/2 nya. Jadi ini tuh yang nomor 6, bagian yang terakhirnya itu adalah di antara setengah sampai 3/4 gitu ya, untuk bagian yang di soal ini segini nih gitu. Ini setengahnya gitu ya, sampai 3/4 segini ya, nah segini 3/4 itu 2, 3, 4. Oke, itu yang nomor 6. Nomor 7, 3 persegi sudah diarsir. Berapa persegi lagi yang perlu diarsir untuk menyatakan bahwa 4/5 ini 4/5 persegi telah diarsir. Oke, kalau misalkan ngelihat yang diarsir sekarang ini kan berarti 3 dari berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 dari 10
gitu ya, belum 4/5. Nah kalau bagaimana buat nyatain 4/5 nih, 4/5 ini bisa kalian ubah jadi 4/10 gitu, 4/10 diubah pecahan bawahnya itu jadi 1/10 atau kaliin 2 aja dua-duanya ini jadi 8/10. Nah ini kan baru ada 3 nih yang diarsirnya, biar jadi ada 8 berarti kurang berapa lagi buat diarsir, ya kurang 5 lah gitu ya. Jadi jawabannya yang A. Nomor 8, daftar pecahan yang ketiganya ekuivalen. Ekuivalen itu senilai gitu ya, si pecahannya tuh cari yang senilai. Coba cek aja, ini kan setengah nih, yang A ini setengah, ini 2/4, kalau diperkecil kan jadi 1/2 ya, jadi itu senilai sama yang 1/2 tadi. Tapi bagian yang 4/6 nya itu kalau disederhanain kan jadinya 2/3 dong ya, jadi tidak senilai, beda sama yang sebelumnya tuh. Jadi ini yang jawaban A itu salah. Cek lagi antara B, C, D mana yang semuanya tuh senilai. Nomor 9, pada suatu eksperimen 3/25 pesertanya adalah perempuan. Kalau dinyatakan dalam persen berapa tuh? Oke, kalau misalkan mau nyatain ke persen, ini 3/25 nya ini kaliin 100% aja. Oke, tinggal ke bawah tuh dibagi 100 bagi 25 berapa, nanti hasilnya kaliin ke 3. Nah hitung sendiri ya, nanti dapat jawabannya. Nomor 10, ini ada operasi pecahan yang penjumlahan di atasnya, bawahnya pengurangan, terus mereka diperin lati. Nah gimana caranya? Ini kalau akan terasa lebih mudah kalau kalian misalkan jumlahin dulu kayak biasa nih, 5/6 tambah 3/4 nya hitung dulu nanti. Nah ini kan per nih, per itu representasi dari bagi. Nah ini bisa jadi kayak gini aja nih, dibagi 5/6 kurang 3/4. Hitung dulu ini berapa, nanti dibagi atau ingat ya operasi pembagian nanti dibalik tuh posisinya, itu dibagi sama yang hasil dari ini nih berapa gitu ya. Lanjut lagi, nomor 11, suhu awal sebuah ruangan adalah -5. Setelah pengamat dihidupkan, suhunya naik 2 derajat tiap 10 menit. Berapa suhu pada ruangan tersebut setelah 1 jam? Kalau misalkan yang ini hitung aja dulu 1 jam berapa menit tuh, 60 menit ya. Berarti kalau misalkan tiap 10 menit naik 2 derajat kan berarti ada 6 kali kenaikan ya, 60 dibagi 10, 6 kali kenaikan tuh, jadi tinggal -5 nanti ditambah dengan 2 kali 6, 2 kali si ini, jadi -5 ditambah 12. Nah berapa tuh, hitung sendiri ya. Tinggi kota A 1456 di atas permukaan laut, sedangkan tinggi kota B di bawah permukaan laut 126 ya. Bisa kalian tulis kayak gini, kalau selisih ya, perbedaan tuh selisih atau perbedaan ini 1456 dikurangi -126, karena di bawah permukaan lautnya dianggap aja sih ini itu negatif. Jadi di sini karena negatif atau negatif jadi dilebur ya. 456 ditambah 126, nah berapa tuh ya. Lanjut nomor 13, dalam kompetensi matematika setiap jawaban benar diberi skor 5, salah -3, dan tidak dijawab -2. Ini mah gampang ya, kalian tinggal tentuin apa, hitung scoring aja. Jawab benar kan 26 ya, 26 nanti kali 5, terus nanti dihitung lagi yang tidak dijawab 6 soal ya, berarti nanti ini hitung dulu berapa, terus tidak dijawab tuh 6 dikali -2 berarti ya tidak dijawab tuh, hitung juga berapa. Cek juga yang salah nih ya, kan baru 26 tambah 6 tuh 32 ya, berarti ada 8 soal lagi yang berarti salah kan itu. Nanti 8 dikalikan -3, nah berapa tuh, nanti totalkan aja skornya gitu. Bu Ani punya tepung terigu 31/6 kilo, beli lagi segitu dan 6/8 kilo digunakan untuk bikin kue. Tinggal gini aja ya, 31/6 ditambah 41/2 ya, karena beli lagi, nanti dikurang 68/9. Ubah dulu ini ke pecahan biasa, ini kan jadi 6 kali 3 18 tambah 1 19 tambah 2 kali 4 8 tambah 1 9 ya.
dikurang ini 9 kali 6 54 tambah 8 54 tambah 8 54 tambah 8 ada keblank 62 ya. 54 tambah 8 iya bener 62 ya. Oke, nah terus samakan dulu penyebutnya, gunakan teknik yang sama kayak yang tadi Pogi bilang, ini kaliin dari 12 ya, terus 2 kali 19 38 tambah 6 kali 9 54, nanti kurangi 62 per 9. Nah hitung sendiri ya. Panitia kegiatan sosial menerima segini dan segini ya, tinggal jumlahin dulu aja. Nah, total ini berapa nanti dibagi sama 7,5. Nah ini ubah kepecahan biasa dulu, nanti dijumlahin kayak biasa ya, nanti dibagi dengan ya 7,5 ini bisa kalian ubah jadi pecahan biasa aja nih biar gampang hitungnya ya. Jadi 75 per 10, hitung aja dibalik nanti ya. Oke, lanjut lagi nomor 16. Pak Ali beli sawah seluas 2.400. Sawahnya ditanami padi 5/8 bagian dan ditanami kacang 1/6 bagian, sisanya ditanami tebu. Oke, 2.400 untuk padi ya, kita hitung aja dulu 2.400 totalnya ya. Jadi 5/8 kali 2.400. Kalian bisa hitung ini berapa dengan cara 24 bagi 8, nanti hasilnya kaliin 5. Terus yang kacang sama kayak yang padi tadi, ngitungnya 1/4 dikaliin 2.400, ke bawah dibagi, hasilnya nanti kaliin ke atas, nanti dapat jawabannya berapa. Sisa yang ditanami tebu berapa ya, tinggal kurangi aja 2.400 gitu ya, nanti ya dikurangi ini berapa tadi tuh sama ini berapa gitu ya, dapat hasilnya nanti. 17 tanggal 2 Mei hari Senin, maka tanggal 17 Agustus hari apa? Ya tinggal hitung aja jumlah hari yang ada dari 2 Mei sampai 17 Agustus. Mei kan ada 31 hari ya, berarti karena startnya dari 2 ya 31 kurang 2, jadi yang Mei itu ada 29 hari ya. Udah Mei, Juni itu 30 hari, Juli 31, Agustus sampai 17 ya, jadi 17 hari. Totalkan ini berarti jadi 90 tambah 70 107 ya, 107 hari totalnya. Terus gimana cara nentuin harinya? Nanti kalian tinggal bagi aja, seminggu kan 7 hari ya, berarti 107 ini dibagi 7. Oke, hitung aja nih, 7 kali berapa yang mendekati 10? Kali 1 7, 10 kurang 7 ada 3 ya, 37. 7 kali berapa yang mendekati 37? 7 kali 5 35, sisa 2 ya, ini 2 nya lebih ke jadi 7 ya, jadi 2 nya ini adalah penambah hari dari Senin. Kalau misalkan sisanya 0 berarti hari Senin. Nah 2 hari setelah Senin kan berarti Senin, Selasa, Rabu, ya udah berarti hari Rabu dong gitu. Yaitu yang nomor 17. Nomor 18, M bintang N operasinya adalah negatif 2M tambah 3N. Nah maksudnya tinggal ganti aja M sama N nya itu dengan soal yang diminta sini nih. Jadi M nya itu 3 aja, jadi M bintang N sama dengan negatif 2M tambah 3N. Negatif 2 karena M nya sekarang 3 ya, berarti ganti ini nanti 2 kali 3 ditambah 3 dari kaliin negatif 5 ya N nya. Hitung deh sendiri ya. Sama nomor 19 mirip kayak nomor sebelumnya. Operasi pagar, kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Bilangan pertamanya ini ya, bilangan pertama tuh negatif 5 kali bilangan kedua kali 4. Kemudian tambahkan hasilnya dengan bilangan kedua. Udah gitu ya, hitung deh hasilnya. Pasang bilangan berikut, bilangnya pertama kurang dari 2,25, bilangan kedua lebih dari 2,25.
ubah aja ini ke pecahan desimal ya. Ini 5/2 kan 2,5 tuh, ini 2,5, ini ubah jadi pecahan desimal. 11 dibagi 4, 4 kali berapa mendekati 11 kali 2 ya, 8. 11 kurangi 8 itu 3 ya, 3 nya lebih kecil 4, berarti tambahin koma sehingga boleh nambahin angka 0 situ. 4 kali berapa negatif 30, 7, 28 ya, ini 2, tambahin 0 lagi karena kurang dari 0, kurang dari 4, 4 kali berapa negatif 25. Nah 2,75 tuh. Nah coba cari pasangan bilangan tersebut ya, dengan membandingkan dengan angka-angka yang koma-koma tadi tuh. Sip. Nomor yang esai, oke, hanya bahas beberapa aja ya, nggak akan semua. Satu, diketahui ini agar benar tuliskan nilai P. Ini tinggal pindah ruas saja, ini pindahkan apa, ini jumlahin dulu, nanti hasilnya pindah ruaskan ke sebelah kiri ya. Asalnya positif jadi negatif gitu ya. Kalau misalkan asalnya positif jadi ke sini negatif, atau kalau misalkan di sini asalnya negatif jadi positif, nanti ketemu nilai P nya. Tentukan hasil dari 1, 2, 3 tambah 5 dan seterusnya. Oke, kasih trik yang sederhana aja nih. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah seterusnya gitu ya, tambah 40, nanti itu 47 ya, 48, 49, 50 gitu ya, sampai ujungnya tuh 4, 5, 6 terusnya itu tuh nggak ketulisin ya karena ini banyak pisan. Nah gimana cara ngitungnya? Kalian bisa ngitung dengan penjumlahan antara ujung sama ujung, karena ini sifatnya itu komutatif ya penjumlahan tuh. 1 bisa tambahin dulu 50 kan 51 ya, 2 ditambah 49 51 juga, atau gini lah nulisnya biar lebih jelas. Ini sama ini kan jumlahnya jadi 51, 2 sama 49 jumlahnya jadi 51, 3 sama 48 jumlahnya jadi 51. Nah terus-terusan tuh 51 ya. Nah coba tebak 51 nya ada berapa, nanti tinggal hitung aja kayak gini nih. 51 dikali dengan banyaknya angka 51 yang kalian hitung dari 1 sampai 50 ini ya, pasangannya tuh ada berapa totalnya. Nah nanti tinggal kaliin itu ya. Itu yang nomor 2. Nomor 3, ini bisa gunakan trik ini. 1 kurang 2 kan negatif 1, 3 dikurangi 4 negatif 1 juga, ini sama ini negatif 1, terus itu ya. Ini juga sampai ke 100 negatif 1. Nah ada berapa banyak angka negatif 1 antara 1 sampai 100 tadi itu ya. Oke, sip. Nomor 4, triknya gunakan ini. Ini kan negatif 99 nya sama 99 kan dijumlahin jadi 0 tuh, ini juga 0, terus itu ya. Nanti pasang-pasangannya itu 0 semua, nanti tinggal sisa angka berapa itu ya. Itu nomor 4. Nomor 5, jika A per B sama 50, berapa hasil dari A per 2B. A per B nya itu 50 ya, ingat ya kita manipulasi ini nih. Ini bisa ditulis jadi 1/2 kali A per B kan ya. Yang kalau dibalikin lagi kan 1 kali A jadi A, 2 kali B 2B. Ya udah, karena A per B nya itu 50 ya berarti jadi 1/2 dikali 50. 20 bagi 2 kan 25. Udah gitu ya. Sebenarnya terlalu banyak. Nah nomor 6, 7, 8 silakan kalian cermati sendiri. Harusnya sih bisa ya. Gitu aja dari video ini, mudah-mudahan bisa ngebantu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.